students, ketemu lagi dengan saya Mem Juniati Bruce Miring di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran part of speech, di mana pembelajaran part of speech ini adalah hal yang paling mendasar di dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita lihat apakah itu part of speech. Jadi yang pertama sekali di sini, apakah part of speech itu? Part of speech adalah bagian-bagian kata yang membentuk kalimat. Jadi kira-kira sama dengan membangun rumah. Kita harus punya fondasi. Jadi di sini di dalam bahasa Inggris ada 8 part of speech ketika kita akan belajar bahasa Inggris. Jadi di sini sudah saya tuliskan, kita diskusikan bersama. Yang pertama, part of speech yang pertama adalah noun. Noun ini di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata benda. Kata benda itu contohnya misalnya seperti stationery, buku, pensil, penggaris, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Misalnya saya, nama saya Juniati. Kata ganti saya adalah I. Kamu dan saya, kata gantinya adalah we. Kemudian yang ketiga ada verb. Verb ini disebut dengan kata kerja. Kata kerja ini contohnya bisa seperti belajar, pergi, dan sebagainya. Kemudian untuk part of speech yang keempat ada namanya adjective. Adjektif ini adalah kata sifat. Kata sifat misalnya besar, kecil. Biasanya kata sifat ini memiliki lawan kata. Kemudian yang kelima, adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Baik itu keterangan waktu seperti setiap hari, atau keterangan tempat, misalnya di sekolah atau di mana. Nah, yang keenam ada yang namanya preposition. Preposition ini adalah kata depan. Kata depan ini contohnya di rumah, maka di itu adalah kata depan. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya conjunction. Conjunction ini adalah kata hubung. Misalnya kita buat contohnya buku dan pensil. Kata dan itu adalah kata penghubung. Yang terakhir di dalam part of speech adalah interjection. Ini adalah kata seru. Biasanya kata seru ini adalah kata yang berdiri sendiri yang menunjukkan situasi emosional tertentu. Misalnya, wow, kira-kira begitu. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari dengan ke-8 part of speech ini? Pada pembelajaran berikutnya, kita akan mendiskusikan satu persatu, baik itu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, ataupun interjection. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita sedikit mendiskusikan contohnya. Nah, kita lihat contoh. Di sini sudah saya tuliskan 2. Yang pertama, saya membaca novel setiap hari Minggu. Di dalam bahasa Inggris, I read novel every Sunday. Sekarang kita lihat, I ini disebut dengan pronoun. I pronoun, kata ganti. Kemudian read ini adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga ada novel. Novel ini adalah kata benda, noun. Kemudian ada every Sunday masuk ke dalam adverb. Jadi bisa kita lihat ada pronoun, ada verb, ada noun, ada adverb. Jadi satu kalimat ini kalau kita kembali ke part of speech ini, di dalam satu kalimat ini ada terdapat 4 part of speech. Apakah yang 4 itu pronoun, verb, noun, dan
adverb. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Teman-teman saya pergi ke sekolah setiap hari. My friends go to school every day. Kita lihat ada kata my itu adalah pronoun. Kemudian ada kata friends. Friends itu masuk ke noun. Kemudian ada go. Go ini a verb. Lalu ada kata to. To ini masuk ke preposition. Kemudian ada kata school masuk ke dalam noun. Dan ada kata everyday yang masuk ke dalam adverb. Jadi kita lihat kalimat ini dibentuk dari pronoun, noun, verb, preposition, noun lagi, dan adverb. Jadi di kalimat kedua ini ada 5 part of speech. Nah, bagaimana? Tidak susah ya? Gampang. Nah, jadi ini adalah materi sederhana mengenai part of speech. Kemudian di slide berikut akan ditampilkan latihan berupa kalimat dan kamu tentukan yang mana dia yang pronoun, yang mana dia noun kira-kira. Jadi kamu kembali tuliskan juga kira-kira berapa part of speech yang ada di dalam satu kalimat. Nah, selamat berlatih dan nanti kita diskusikan kembali. Oke, student, gimana latihannya? Sudah selesai ya? Oke, untuk jawabannya, untuk diskusi kita lebih lanjut, kamu boleh menuliskan jawaban kamu di kolom komentar di bawah. Kita akan melanjutkan diskusi kita selanjutnya melalui kolom komentar di bawah ini. Jadi, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai part of speech. Sampai bertemu di pembelajaran dengan topik-topik yang lebih menarik yang lainnya. Oke, happy learning guys and see you!